Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Taurus ya, Capricorn ya, ambil dari segi nilai positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kalian buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah ada seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Kita akan lihat siapakah orang itu ya yang sedang merindukan kamu saat ini. Ya, tapi ingat nggak resonate untuk kamu semua ya. Sekali lagi gitu. Di sini aku akan tarik untuk inisial dia dulu ya, untuk nama dia dulu. Oke, inisial nama panggilan dia ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Aku tarik 9 di sini. Oke, di sini ada G, ada T, ada L ya ini. Kemudian ada S. Ini I atau L ya, karena I besar dengan L kecil itu agak sama ya. Oke, aku sebut L aja ya ini gitu. L, menurut apa yang aku sebut aja L, S, I, S, kemudian O, V, N, V, O, S, Y, S, L, G, T ya. Misal nih, aku kasih contoh nama ya. T ya. T ini misalkan nama dia Tio gitu ya, Tino kayak gitu, Tony ya, Tuti, nah kayak gitu. Itu nama panggilan dia, dan yang nama itu bisa nama tengah dia, nama belakang dia, atau nama depan dia gitu, atau nama panggilan dia, nama lain ya, maksudnya tidak ada di nama aslinya dia tapi dia punya nama lain gitu, nama samaran kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini. Seseorang yang merindukanmu saat ini, Capricorn, pay attention to the red flags. Counting, tanda, children. Mungkin dia sudah punya anak di sini ya. Bisa dia ini sudah punya anak gitu ya, atau anak ini yang aku maksud dia punya anak ini bisa juga antara kamu dengan dia sudah punya anak gitu. Tuh, di sini juga ada healing family issue ya. Aku rasa untuk beberapa orang ini memang pasangan kamu sendiri ya, suami atau istri kamu di sini, karena dengan adanya healing family issue tuh di sini juga ada heart to heart. Aku rasa kamu dengan dia ini ada problem ya, karena dengan adanya pay attention to the red flag ini kayak menunggu waktu gitu loh untuk kalian bertemu, atau dia ini menunggu tanda atau sinyal gitu, karena ini juga bisa menandakan bahwa hubungan kamu ini kayak ada problem gitu, yang terancam putus gitu ya, atau terancam berakhir gitu. Tapi hubungan ini bisa diperbaiki ya, karena healing family issue ini berarti menandakan seseorang ini tuh pengen healing gitu ya, pengen bareng sama kamu lagi, pengen memperbaiki hubungannya lagi dengan kamu gitu. Mungkin saat ini kamu lagi sendiri-sendiri, asing-asing, mungkin dia di rumahnya orang tuanya gitu, atau kamu yang di rumahnya orang tua kamu, bisa juga seperti itu. Yang jelas di sini kamu dengan dia ini ada problem. Nah, yang merindukan kamu ini adalah dia ya, seseorang ini gitu. Seperti itu. Dan kalau misalkan ini orang yang bukan pasangan resmi kamu ya, yang aku bilang mungkin dia sudah punya anak gitu ya, itu aku rasa dengan adanya healing family issue ini kayak dia pengen
sama gitu ya, pengen sama dengan kamu, pengen sama dengan kamu yang maksudnya ini bisa kamu juga ya, kamu bisa ya dia punya anak atau kamu juga punya anak, bisa juga gitu. Dan mungkin saat ini nih kayak kalian lagi ada problem gitu ya, bisa berkaitan itu, bisa juga ya karena ini ada juga berkaitan dengan family ya, isu gitu, isu family. Jadi mungkin bisa juga hubungan kamu dengan dia ini kayak ada semacam ini gitu loh dengan keluarga, entah ini larangan di keluarga gitu ya, kalau misalkan yang ini gitu ya, yang kontak ini gitu. Jadi kayak ada keluarga yang tidak setuju, tidak menyukai gitu, dan seseorang ini sebenarnya merindukan kamu, pengen sama kamu ya, karena dengan adanya healing family issue juga ini kayak dia ingin memberi keluarga yang lengkap gitu loh. Maksudnya memberi keluarga yang lengkap ini kalau misalkan dia punya anak gitu ya, dia laki-laki itu kayak dia pengen lengkap gitu loh ya, ada suami, ada istri, ada anak gitu. Begitu juga kamu gitu ya, jadi ingin menjadi bagian lah istilahnya seperti itu gitu ya. Tapi karena yang seperti yang bilang tadi, mungkin di sini ada problem tertentu ya, entah ini kamu dengan dia ini punya pertimbangan masing-masing, bisa ya, tapi bisa juga ini ada kaitannya dengan family gitu, entah familynya nggak setuju atau kurang setuju gitu, entah family kamu, sesuaikan aja di sini gitu. Karena dengan adanya heart to heart conversation ini kayak ingin membahas sesuatu gitu loh dengan kamu gitu ya. Tapi dia memang rindu sama kamu, pengen sama kamu, kangen sama kamu gitu ya. Di sini dia lagi nunggu sinyal atau tanda dari kamu, orang ini gitu. Kalau dia yang pasangan kamu sendiri juga sama, nunggu sinyal atau tanda, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Di sini ingin healing ya, healing family. Healing family ini maksudnya ya kalian ini ngumpul bareng, baikan lagi, jadi family satu keluarga lagi gitu ya. Ingin bicara dari hati ke hati gitu ya, ingin diskusi gitu ya tentang masalah ini, jangan dibiarkan berlarut-larut istilahnya gitu. Yang intinya ini ingin adanya kejujuran, keterbukaan atau kayak baikan lagi gitu loh ya. Dia sangat merindukan kamu ini, pasangan kamu ini gitu. Dan kita akan lihat dari kartu tarotnya. Mungkin kamu berpikir dia nggak sayang, nggak cinta sama kamu ya, tidak seperti itu gitu. Karena mungkin ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi di sini, karena dengan adanya healing family issue mungkin ada problem masalah keluarga, bisa ya kayak punya luka inner child, kamu bisa, dia juga bisa gitu ya, yang sepertinya ini berpengaruh gitu, kayak pola asuh gitu kan juga sama berpengaruh dalam kehidupan dia ya, menjadikan dia orang yang seperti itu gitu. Jadi di sini kayak mungkin ada faktor kesalahpahaman juga ya antara kamu dengan dia gitu ya. Kamu berpikir mungkin dia nggak sayang, nggak cinta gitu, padahal nggak seperti itu gitu. Karena cara orang keluar mungkin bisa juga ya, kalau misalkan dari pola asuh gitu kan, cara didikan orang tua itu kan beda-beda ya. Nah kayak gitu, jadi jangan salah mengartikan gitu. Kemudian di sini ada Eight of Swords ya, orang ini sangat stres ya, dan kayak merasa buntu gitu loh ya, kayak seolah-olah. Nah ini ada ini ada dua cerita yang seperti yang bilang tadi. Kalau dia ini pasangan kamu sendiri, dia ngerasa buntu, dia ngerasa stuck di sini karena dia kayak seolah-olah tuh nggak mampu untuk bicara gitu loh sama kamu gitu, ketemu sama kamu. Tapi kalau dia ini berkaitan dengan seperti yang tadi, faktor family, keluarga yang tidak setuju, kamu yang belum sama-sama menikah ya, ini tuh dia kayak ngerasa ada lingkungan di sini kayak seolah-olah tuh menahan gitu ya. Mungkin ada yang menghakimi di sini karena ada judgement juga gitu, kayak seolah-olah tuh jangan sama dia sudah punya anak ini gini, dia sudah pernah bercerai, nanti orangnya begini-begini. Nah ini kan jadi stres dianya gitu, karena terlalu banyak yang ngejudgement gitu, ngejudging dia gitu loh ya, seperti itu. Mungkin ada, kalau nggak gitu ya mungkin ini, tapi di sini aku ngerasa ya Kak, untuk beberapa orang ini memang dari pikirannya sendiri yang timbul seperti itu ya, karena faktor lingkungan. Biasanya kan ada ya orang-orang itu yang selalu mudahnya ngata-ngatain orang, menghakimi orang. Nah ini kan jadinya tertanam ya di keyakinan dia atau kepercayaan dia atau di alam bawah sadar dia, bahwa dia tuh merasa kayak nggak pantas, nggak layak dan sebagainya, padahal ingin gitu ya. Tapi ada juga memang ini dari keluarga seperti yang bilang tadi, family ya, ada yang kayaknya nggak setuju gitu loh, ngejudging
kayak seolah-olah nih karena Eight of Swords ini seperti di penjara gitu, kayak banyak omongan-omongan orang gitu loh ya, seperti itu yang kayaknya mempengaruhi keputusan dia di sini gitu ya. Bisa juga dari family kamu, bisa juga dari family dia gitu, tapi orang ini sangat merindukan kamu dan memikirkan kamu gitu. Ada Ace of Swords di sini, ini tentang tekad ya. Aku rasa setelah dipertimbangkan gitu ya, dia bakal maju di sini jujur gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada konflik ya, walaupun di sini ada ya, untuk beberapa ini kalau dia bukan pasangan kamu sendiri, ini memang banyak pertentangan ya, kayak perlawanan gitu ya. Ya, seolah-olah ini ada yang menentang hubungan kamu dengan dia ini gitu ya. Tapi dia pengen banget bisa sama kamu di sini gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ini adalah suami atau istri kamu sendiri, ini kayak dia pengen berjuang ya, kayak nggak pengen melepasin kamu gitu. Namun di sini memang ada sisi egois juga ya, kayak ada sisi apa ya, pengen menang sendiri gitu loh ya. Tapi di sini yang bikin dia konflik batin ya, karena egonya terlalu tinggi gitu ya, ada keinginan bersama kamu, maju ke kamu gitu. Tapi di sini orang ini cukup egois, yang dimana ya mungkin dia masih mendepankan ego dia atau gengsi dia gitu. Tapi pikiran dia ini terus dan terus tuju ke kamu gitu loh ya. Di sini Judgment ini ingin as of one, Judgment ingin kesempatan gitu loh ya. Di sini memang udah pikirannya tertuju terus ke kamu gitu ya. Sebenarnya ada tekad juga di sini gitu loh, semacam untuk gerak ke kamu, perjuangin kamu gitu ya. Namun ada sisi-sisi dia yang kayaknya masih bikin dia stuck gitu ya, buntu gitu loh di sini ya. Seperti itu. Tapi di sini udah clear ya, dia mungkin mencoba untuk ini, ada judgment ya, semacam kesadaran gitu dari dia. Makanya tadi aku bilang orang ini ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, ada rasa salah gitu ya, ada rasa kayak dia berharap atau berdoa sama Tuhan gitu ya, untuk bisa adanya kejelasan di sini. Ace of Swords ini juga tentang kejujuran, kejelasan gitu ya, keterbukaan seperti itu untuk menyelesaikan masalah dia dengan kamu. Besar di sini tentang harapan, keinginan untuk pulih gitu ya, memulihkan hubungan gitu. Dan memang orang ini sangat ini ya, agak sedikit, bukan sedikit sih, Four of Pentacles ini biasanya orangnya sangat keras kepala atau egois gitu loh. Masih kadang-kadang nih kayak masih dalam kondisi kayak di zona nyaman, diem doang gitu loh, gak ada effort gitu loh, masih dalam situ. Karena di sini Ace of Swords ini juga bicara tentang masih dalam pikiran gitu loh, belum tindakan gitu ya. Dan Four of Pentacles ini kayak orang yang masih pikiran dengan hatinya tuh kayak masih belum sejalan gitu loh, masih konflik batin gitu loh ya, seperti itu. Karena di sini juga ada energi stagnan ya gitu. Mungkin dia banyak pikiran-pikiran yang masih kayaknya mengganggu, tapi dia tahu gitu, dia tahu di sini dia pengen sama kamu gitu ya. Tapi di sini masih kayak ada konflik batin dia gitu loh. Judgment ini mungkin kayak masih mempertimbangkan, begini nanti kalau begini gimana ya, kalau kayak gini gimana ya, kayak gitu loh. Masih terlalu banyak ini ya, ngocah pikiran dia gitu loh, terlalu banyak pertimbangan di sini gitu loh ya. Makanya di sini kayak masih stuck gitu loh, dia masih stuck, kayak masih diam gitu loh, belum melakukan sesuatu gitu. Tapi dia ini sangat merindukan kamu ya, karena ini energi orang yang merindukan kamu saat ini gitu ya. Makanya konflik dia batin gitu loh, dia kangen sama kamu, pengen sama kamu, tapi pikiran dia bilang lain gitu loh, hati dan pikiran gak sejalan, seperti itu. Oke. Pengen menyembuhkan, pengen memulihkan, tapi di sini masih bercabang pikiran dia gitu loh, masih ke kiri ke kanan gitu, nggak jelas gitu ya. Jadinya kan konflik sendiri, tersiksa sendiri, stres sendiri di sini orang ini gitu. Dan kita lihat lagi untuk cirinya. Untuk zodiak dia di sini aku rasa ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Dan kita lihat energi paling kencang. Energi paling kencang di sini aku tarik 5 ya. Oke, di sini ada Aquarius. Ya, energi Aquarius paling kencang ya. Di situ juga ada Star. Capricorn.
ada Leo, ada Cancer, oke, ada Sagittarius di sini. Ya, Aquarius, Capricorn, Leo, Cancer, Sagittarius. Oke. Ciri lain di sini aku lihat orang ini memang tipe orang yang pemikir ya, tipe orang yang pemikir. Pemberani, ambisius ya, makanya di sini ada Four of Pentacles ya. Four of Pentacles ini kalau tidak sesuai dengan keinginan dia tuh rasanya nggak karuan gitu loh ya. Kalau nggak sesuai dengan yang dia ekspektasikan atau tidak terjadi sesuai yang dia inginkan, itu kok rasanya nggak enak banget, karena dia ketika memiliki sesuatu tuh kayak terlalu kuat gitu yang menggenggamnya gitu. Kemudian di sini sensitif orang ini, ada sisi sensitifnya ya, karena ada judgment juga di sini ya. Judgment, polos, agak sedikit polos gitu ya. Sebenarnya ada sisi dia yang berpikiran terbuka juga sih di sini orang ini. Hanya saja memang kadang-kadang ya orang kalau tipe orang yang pemikir ini memang banyak pertimbangannya juga gitu loh, terlalu banyak menggunakan logikanya. Orangnya jujur sih di sini. Orangnya ini juga tipe-tipe orang yang sangat jujur sebenarnya. Bertanggung jawab juga, karena ya itu makanya tadi aku bilang kalau kamu dengan dia ini adalah pasangan, itu dia sebenarnya nggak ingin melepaskan kamu di sini, masih pengen mempertahankan kamu gitu loh ya, karena dia ini tipe orang yang setia gitu, bertanggung jawab ya, bertanggung jawab gitu. Jadi kayak orang yang tidak ingin melepaskan gitu loh, walaupun mungkin ada problem saat ini, dia mungkin akan berusaha gitu untuk mungkin memperbaiki gitu ya, karena judgment ini juga kayak orang yang mau bertanggung jawab ya, rasa salah gitu kalau memang ya udah, kalau memang ini hukuman buat aku ya udah aku terima aja, nah kayak gitu loh istilahnya, orang yang bertanggung jawab gitu loh ya, tahu bahwa ini tuh salah dia gitu ya. Ini aku ngerasa dia ini orang yang kayak terpenjara juga di sini gitu loh, kayak seolah-olah nih banyak orang yang mungkin ya, selain itu mungkin juga banyak orang yang kayaknya nih seolah-olah kayak menghakimi dia gitu loh, kayak menyalahkan dia bisa juga di sini, karena apalagi kalau dia ini tipe orang yang kalau dia ini memang pasangan kamu sendiri kayak laki-laki gitu ya, itu kan harus bertanggung jawab ya gitu. Jadi kalau misalkan punya anak atau punya istri gitu ya yang tidak sama dengan dia lagi, kan kayak orang itu sekitar dia ya, entah dari family, dari keluarga gitu kan, itu kayak orang yang kok gini ya, kamu kok sikap kamu begini ya, istilahnya kayak gitu loh ya. Kalau misalkan memang dia ini masih ada orang tua gitu, kadang-kadang kan yang mengingatkan kan orang tuanya gitu loh, seperti itu. Kalau nggak gitu ya mungkin ini omongan orang gitu ya di sekitar dia gitu, entah temennya yang nanya-nanyain kayak gitu ya, kemudian mungkin tanpa sengaja atau disengaja temennya itu kayak mengingatkan gitu ya, bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekali lagi ini belum tentu resonate untuk kamu semua. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.